Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Ya, akhirnya trial reading Classroom of the Elite tahun yang ketiga volume 1 baru aja dirilis. Jadi di video kali ini gua tuh bakal bahas cerita yang udah dibocorin sama penerbitnya lewat trial reading. Perlu kalian tahu kalau gua tuh translate trial reading ini langsung dari bahasa Jepang, tapi menggunakan mesin translate. Jadi mohon maaf nih ya kalau misalkan ada yang keliru. Dan kalau misalkan nanti ada yang keliru, kalian tuh nggak perlu khawatir karena gua bakal perbaiki di video selanjutnya kalau misalkan novelnya tuh udah resmi dirilis di Jepang. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini juga isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Horikita yang saat ini terlihat gugup dan bahagia ketika menuju ke kelasnya. Ya, setelah sekian lama dan perjuangan yang sangat panjang, akhirnya dia dan teman-teman kelasnya mampu naik ke kelas A. Horikita mengingat beberapa perjalanan pahit sehingga harus menyebabkan beberapa siswa di kelasnya kena drop out. Seperti Yamauchi, Sakura maupun yang terbaru adalah Maizono. Ketiganya kena drop out dan itu adalah pengalaman yang pahit. Bisa dibilang perjalanan menuju kelas A adalah perjalanan yang sulit dan gak mudah. Saat ini banyak hal yang berubah dari diri Horikita. Horikita yang awalnya cuma mau mengejar kakaknya, saat ini dia tuh udah belajar kalau nggak cukup cuma mengejar kakaknya. Horikita harus bisa memahami potensi dirinya sendiri. Selain itu, Horikita juga sekarang adalah ketua OSIS, jadi dia tuh udah pasti saat ini diminta untuk memberikan pidato pada acara pembukaan tahun ajaran baru. Ya, itu semua adalah perkembangan Horikita dan itu adalah sesuatu yang gak pernah terpikirkan oleh Horikita. Horikita juga saat ini tuh merasa bahwa semua yang telah dia capai sampai saat ini semuanya tuh adalah berkat Ayano Koji. Horikita tuh menyadari kalau Ayano Koji udah banyak membantunya untuk maju. Dan Horikita menjadi pribadi yang lebih baik itu semua karena Ayano Koji. Horikita saat ini akhirnya menuju kelasnya dan dia menghela nafas. Horikita menuju bangkunya dan dia melihat ke arah bangku di sebelahnya yang kosong. Ya, bangku itu adalah bangku yang selalu ditempati Ayano Koji. Horikita sekarang tuh punya tekad untuk terus mempertahankan kelas A dan lulus sebagai kelas A. Saat ini sebelum bel masuk sekolah berbunyi, Horikita sekarang tuh terlihat sangat bingung. Horikita di sini bingung karena dia tuh masih belum melihat Ayano Koji masuk kelas. Padahal pada acara pembukaan dia tuh sempat ngobrol dengan Ayano Koji. Tapi sampai sekarang Ayano Koji ini masih belum masuk ke kelas ini. Sudo di sini ngerasa kalau kemungkinan Ayano Koji saat ini sakit perut. Makanya sampai sekarang masih belum masuk kelas. Walaupun gitu, Horikita di sini ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Sudo di sini ngerasa kalau Ayano Koji kemungkinan saat ini lagi pura-pura sakit. Alasannya karena Ayano Koji sama Kei baru putus. Sudo di sini menduga kalau Ayano Koji itu pasti ngerasa canggung kalau misalkan dia harus bertemu sama Kei. Makanya Ayano Koji saat ini pura-pura sakit. Horikita di sini ngerasa kalau itu nggak mungkin. Horikita tuh bisa dibilang udah ngobrol dengan Ayano Koji tadi pagi. Dan Ayano Koji itu terlihat normal, gak ada tanda-tanda sedih maupun patah hati. Sudo di sini ngasih tahu orang patah hati itu bisa aja terkena sakit mental secara tiba-tiba. Jadi kemungkinan ketika Ayano Koji datang di pagi hari, dia tuh gak kuat dengan sakit hatinya, makanya sekarang dia sakit. Sudo di sini mencoba meyakinkan Horikita dengan bilang kalau Kei sama Ayano Koji itu bisa dibilang hari ini saling menghindar. Jadi Sudo tuh yakin kalau Ayano Koji itu pasti terkena sakit hati tiba-tiba. Ya walaupun udah diyakinkan Sudo, Horikita di sini tuh masih ngerasa kecil kemungkinannya kalau Ayano Koji itu nggak masuk kelas karena sakit hati.
Singkatnya sekarang bel sekolah pun berbunyi dan tiba waktunya untuk memulai tahun ajaran baru. Horikita saat ini tuh melihat Cabashira terlihat sangat pucat dan panik. Horikita di sini bingung dengan apa yang telah terjadi. Hirata di sini menegur Cabashira yang dari tadi berdiri dengan tatapan yang kosong. Horikita di sini menduga kalau Cabashira lagi nggak sehat. Horikita saat ini mau berdiri dan dia tuh mau menuju ke Cabashira. Tapi kemudian Cabashira menghentikan Horikita. Cabashira di sini ngasih tahu kalau dia baik-baik aja. Jadi siswa tuh nggak perlu khawatir padanya. Hirata di sini nggak yakin kalau Cabashira baik-baik aja. Karena gimana pun juga dari tatapan Cabashira saat ini terlihat kosong. Walaupun gitu, Cabashira di sini tegasin kalau dia baik-baik aja. Horikita saat ini melihat kalau Cabashira tuh dari tadi terus menatap kursi kosong yang seharusnya menjadi tempat Ayano Koji. Horikita di sini menduga kalau Ayano Koji itu mengalami sebuah kecelakaan, makanya Cabashira tuh terlihat sangat panik dan pucat. Horikita di sini tentunya nanyain tentang kondisi Ayano Koji yang mengalami kecelakaan. Tapi di sini Cabashira tuh hanya merespon dengan menggelengkan kepalanya. Horikita di sini menjadi semakin bingung dengan apa yang telah terjadi. Cabashira pun di sini akhirnya perlahan mulai ngomong. Cabashira ngasih tahu para siswa bahwa di pagi hari ini ada seorang siswa yang menggunakan sejumlah poin untuk menggunakan hak khusus. Para siswa di sini kebingungan dengan maksud dari Cabashira. Cabashira di sini ngasih tahu siswa yang menggunakan poin untuk hak khusus itu adalah Ayano Koji. Cabashira di sini jelasin bahwa Ayano Koji Kiyotaka saat ini pindah kelas. Di sini para siswa tentunya menganggap kalau omongan itu adalah sebuah lelucon. Gimana pun juga saat ini kelas mereka udah ada di puncak. Jadi harusnya nggak mungkin ada siswa yang mau pindah ke kelas bawah. Nah, karena kelas menyangkal, di sini Horikita dan Sudo ngerasa kalau sekarang tuh udah masuk ujian khusus. Makanya tiba-tiba para siswa dibuat shock dengan berita tidak benar. Cabashira di sini tegasin kalau dia nggak lagi berbohong. Cabashira di sini menyuruh para siswa untuk segera mengecek aplikasi OAA. Ya, dengan aplikasi OAA, di sana para siswa tuh bisa melihat daftar resmi siswa yang ada di kelas 3A. Horikita di sini dengan panik, dia tuh langsung melihat aplikasi dan di sana dia tuh nggak melihat nama Ayano Koji. Cabashira di sini tegasin lagi kalau Ayano Koji Kiyotaka udah pindah kelas. Horikita di sini tanpa sadar ngeluarin suara keras dan dia tuh langsung menyangkal pernyataan Cabashira. Horikita masih menganggap kalau semuanya bohong. Cabashira di sini tegasin lagi kalau Ayano Koji sekarang tuh pindah kelas dan Ayano Koji pindah ke kelas C. Para siswa di sini masih menyangkal dan menganggap kalau itu semua adalah candaan atau bahkan April Mop. Cabashira di sini tegasin lagi kalau itulah yang terjadi. Horikita di sini jantungnya berdebar kencang dan dia pun akhirnya mengecek daftar siswa di kelas 3C. Dan ya, di sana terdapat nama Ayano Koji Kiyotaka. Chiaki di sini gebrak meja dan dia tuh nggak percaya dengan berita bahwa Ayano Koji telah pindah kelas. Cabashira tegasin lagi kalau Ayano Koji udah pindah kelas. Horikita saat ini terlihat sangat bingung dan jantungnya berdebar kencang. Mau dipikirkan berapa kali pun, Horikita di sini tuh nggak mengerti tentang tujuan Ayano Koji pindah dari kelas A. Bagi Horikita, gimana pun juga Ayano Koji itu telah berjuang bersama dari kelas D menuju kelas A. Makanya Horikita tuh nggak ngerti dengan tujuan Ayano Koji. Horikita di sini tuh nggak bisa paham dengan keputusan Ayano Koji. Bagi Horikita harusnya nggak ada keuntungan apapun untuk pindah ke kelas C. Oke, jadi kurang lebih itulah untuk pembahasan trial reading. Untuk lebih detailnya bakal gua bahas lagi kalau misalkan udah rilis di Jepang.
Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Suyendra Anwar, Sukasa, Dino Bagus, Oreki, Syahrin Senju, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.